Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh menjadi anggota gereja, di mana gereja ini memang dikehendaki oleh Yesus, didirikan oleh Yesus, dan gereja kami adalah gereja sakramen Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah sakramen Allah. Tanda yang kelihatan yang Tuhan hadir bekerja dalam diri gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan atau pemberkatan gereja Lateran. Gereja Lateran adalah gereja katedralnya dari Paus sebagai uskup Roma. Jadi Paus itu juga adalah uskup Roma dan katedralnya adalah gereja Lateran, Basilika Lateran, yang didirikan pada zaman Konstantinopel, pada zaman Santa Helena, kurang lebih tahun 300. Jadi kita bayangkan 2023 dikurangi 300-an, jadi sudah 1000 tahun lebih ya, gereja itu tetap berdiri dan tetap kokoh. Itu menunjukkan kepada kita bahwa gereja sungguh-sungguh merupakan bukan hanya suatu bangunan yang kokoh dan kuat, tetapi gereja adalah yang didirikan oleh Kristus, dan Kristus mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Tak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Karena itu gereja merupakan, gereja Katolik adalah sakramen dari Kristus, dan Kristus adalah sakramen dari Allah. Jadi sakramen adalah tanda yang kelihatan di mana Allah bekerja. Jadi kita lihat, karena gereja adalah sakramen, gereja melahirkan 7 sakramen, ya, pembaptisan, krisma, kemudian pengakuan dosa, perkawinan, imamat, ya, terakhir, minyak terakhir, ya. Dan itu semua merupakan aliran rahmat Tuhan yang ke kiri, ke kanan, utara, selatan, dan barat, yang memberikan kehidupan. Ketika kita menghayati sakramen baptis misalnya, kita menghayati anugerah keanakan, keputraan, dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi gereja kita semua adalah mulai dari paus, mulai dari uskup, mulai dari kardinal, imam, dan seterusnya, umat Allah semua adalah gereja yang percaya bahwa Kristus memberikan rahmat keselamatan kepada kita. Dan lewat gereja itulah kita mendapatkan makanan yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita, yang makanan yang terenak, yang sedap dan menarik. Ya, jadi itu secara teologis. Nah, maka di dalam literatur sastra Katolik mengatakan bahwa Kristus adalah mempelai gereja, ya. Maka disebut sebagai pengantin bagi gereja. Dan itu menunjukkan pada kita bahwa begitu dekatnya antara gereja adalah seperti tubuh, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Gereja adalah tubuhnya, Kristus kepala dan kita tubuhnya. Dan begitu dekatnya relasi antara, tidak mungkin ada gereja tanpa Kristus, tidak mungkin ada Kristus tanpa gereja. Jadi seperti itu, kesatuan seperti mempelai, ya, seperti perkawinan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, lebih penting lagi daripada itu adalah kamu adalah gereja. Kamu adalah bait Allah. Artinya Kristus ada dalam hati kita. Santa Teresa Avila menunjukkan ada 7 ruangan, ya, dan setiap ruangan itu, dan di ruangan ketujuh itulah bertahtalah Kristus, ya. Di kedalaman hati kita yang paling dalam, disitulah Kristus tinggal, ya. Jadi kita memasuki hati, jadi di batin kita itu Kristus ada di situ, ya, ada di dalamnya, dan kita bergaul, berdialog dengan Yesus supaya kita memasuki ruang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai ketujuh, di mana di dalam relasi kita dengan Tuhan itu tidak lagi ada perdagangan, tidak lagi ada jual beli, ya. Ya, seolah-olah kita melakukan hal yang yang melakukan yang terbaik itu Tuhan, tapi kita masih mendambakan suatu anugerah, mendapatkan reward, harga. Bukan itu dalam relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan adalah relasi cinta kasih, relasi penyembahan diri, relasi pemberian diri kepada Tuhan. Apakah Tuhan memberi? Terima kasih. Tuhan tidak memberi? Terima kasih. Jadi sikap seperti seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Tuhan mau apa saja kita jalankan. Itulah
Seperti yang diminta oleh seperti Tante Teresa, kadang-kadang Yesus mengatakan, aku adalah ballpoint. Tuhan mau pakai apa ballpoint? Terserah Tuhan. Atau aku adalah sebuah bola yang ditendang Tuhan ke sana kemari. Ya. Inilah suatu sikap kita untuk taat kepada Tuhan, taat kepada gereja, taat kepada pimpinan kita. Karena di dalamnya lah kita akan melihat betapa Tuhan itu juga bekerja untuk kita dan untuk keselamatan kita. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus adalah mempelai kita, mempelai gereja, maka kita mempunyai relasi yang sangat-sangat dalam dengan Kristus. Santa Teresa dari Avila mengatakan, I am a daughter of the church. Saya adalah putri gereja. Jadi dia tidak bisa meninggalkan mencintai Kristus tanpa gereja. Ya, dan dalam hal ini gereja Katolik, gereja yang benar, gereja apostolis, ya. Gereja apostolik, gereja para rasul, gereja Petrus, ya, di dalam kepemimpinan Petrus sampai kepada Paulus kita sekarang. Gereja kita adalah gereja yang kudus karena Kristus ada di dalamnya, tetapi pada saat yang sama adalah gereja pendosa. Kita semua pendosa, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Semoga Anda dan kita semua, kita adalah baik Allah, Kristus ada di dalamnya. Kita berjuang supaya Kristus, kita taat pada Kristus, dan kita membagikan rahmat kehidupan kepada siapapun juga. Ke utara, ke selatan, barat dan timur, tenggara dan barat daya dan seterusnya. Dimanapun kita berada, kita adalah cermin, kita adalah baik Allah di mana mewartakan Kristus kepada setiap orang. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani mengatakan, I am the children of God. Saya adalah anak-anak Allah. Dan saya merasakan dan mengalami, bukan hanya tahu, mengerti, tapi yakin bahwa hidupku adalah berada dalam tangan Tuhan, dan saya tidak bisa mengepalkan bersama Tuhan, tapi saya membuka hati, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun juga yang Tuhan kehendaki. Seperti Bunda Maria mempersembahkan hidupnya, seluruh dirinya kepada Allah, meski dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sesungguhnya ada dalam hidupnya. Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra